Oke, di tatap muka pertama ini saya akan sampaikan Introduction to Duolingo English Test. Saya sampaikan pengantar dulu tentang Duolingo ini. Duolingo ini termasuk masih baru ya. Mungkin kalian belum pernah mengikuti tes Duolingo, atau ada yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah ikut tes Duolingo? Nggak apa-apa, belum pernah juga nggak apa-apa. Jadi ini adalah kesempatan kalian untuk yang pertama kali. Setelah preparation course ini selesai, nanti kalian akan ikut tes Duolingo untuk yang pertama kali mungkin. Nggak apa-apa. Jadi kita ada waktu sekitar 2 minggu untuk persiapan. Tentunya Duolingo ini banyak yang belum tahu ya. Banyak orang belum tahu tentang Duolingo karena ini masih baru. Tapi kemungkinan biasanya sih kalau kita penasaran akan suatu hal kan kita terus cari tahu lewat Google atau lewat YouTube. Mungkin kalian sudah ada yang cari tahu Duolingo ini di Google atau di YouTube? Sudah ya? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sebelum kita bahas, saya pengen tahu dulu kesan kalian tentang Duolingo. Pendapat kalian tentang Duolingo ini gimana? Challenging, menantang, atau terlalu sulit, atau gimana? Yang terutama yang sudah nyoba apa ya, latihan, tes. Gimana? Sulit atau gampang atau gimana? Kalau menurut saya sendiri sih, apa ya, termasuk menantang sih karena ini sesuatu yang baru. Tidak seperti TOEFL yang sudah puluhan tahun atau IELTS atau TOEIC atau apa. Modelnya kan beda ya. Duolingo itu model tesnya beda. Oke, kita akan coba mengenal Duolingo ini. Sebentar, masih loading. Kalau Duolingo ini model tesnya itu adalah adaptif. Adaptif itu menyesuaikan dengan jawaban kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul selanjutnya itu tergantung jawaban kita. Kira-kira gini, kalau misalnya kita jawabnya itu betul terus, nanti pertanyaannya akan semakin sulit. Tapi kalau kita jawabnya itu salah, pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan lebih mudah. Gitu kira-kira ya. Oke, kita ini aja. Kita mulai yang ini aja. Duolingo. The Duolingo English Test is an online exam that you take on your personal computer. Like the TOEFL and IELTS, it tests all 4 language skills: reading, listening, speaking, and writing. Jadi di Duolingo ini kita akan dites kemampuan dalam hal reading, membaca, listening, mendengarkan, speaking, berbicara, dan writing. Kalau dilihat dari jenisnya ini sih ya hampir sama sih kayak TOEFL atau IELTS, cuma model tesnya itu beda. Tesnya itu bersifat adaptif yang tadi saya sampaikan. Basically, if you answer a question correctly, the next one gets harder. Kalau kita jawabnya betul, pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan lebih sulit. Tapi kalau kita jawabnya salah, pertanyaan berikutnya akan lebih mudah seperti yang tadi saya sampaikan. Dengan cara seperti ini, kemampuan berbahasa Inggris kita akan bisa dinilai.
Kemudian poin yang ketiga, the Duolingo test requires you to fill in missing letters in groups of words. Listen and choose whether the word you hear is English or made up. Write short answers to questions and listen to a sentence and write it word for word. You are also required to speak English into their computer microphone about several subjects. Most questions have a time limit. Ini nanti akan kita bahas satu persatu jenis-jenis pertanyaannya. Ada yang missing letters, huruf yang hilang, jadi ada satu kata, kemudian ada beberapa huruf yang kosong, kita disuruh mengisi. Nanti akan kita bahas satu persatu type of question-nya, jenis-jenis pertanyaannya. Kemudian karena ada tes speaking, jadi untuk melakukan tes ini kita perlu mic. Kita menggunakan laptop tesnya dan mic-nya harus bisa berfungsi dengan baik. Kameranya juga, kamera dan mikrofon harus bisa berfungsi dengan baik. Kemudian beberapa nomor pertanyaan itu ada batasan waktunya. Sebagian besar ada batasan waktunya untuk tiap nomor. Berikutnya, benefits, keuntungan. Duolingo English Test fulfills admission requirements for international applicants for many universities. Jadi Duolingo bisa dipakai untuk melamar masuk ke banyak universitas di seluruh dunia. Test takers can take the test from home and no appointment is needed, allowing them to do it anywhere and anytime. Jadi tesnya dilakukan di rumah secara online menggunakan laptop atau PC, personal computer. It takes about 1 hour to complete the entire process of taking the test. Tesnya berlangsung sekitar 1 jam. Kemudian challenges, tantangannya. The test taker should work on their English proficiency using high-level materials. This includes reading well-written articles, listening to podcasts in English, and having as many conversations as they can. Jadi selama mengikuti tes, kita akan dites kemampuan tadi ya, reading membaca, listening mendengarkan, speaking berbicara, dan writing menulis. DET presents unusual item type. Model soalnya beda dengan TOEFL atau IELTS atau TOEIC atau yang lain. Nah, perbedaannya nih, kalau TOEFL itu fokus on scenario test takers are likely to encounter in the real world, and particularly in academia. Soal-soalnya dibikin mirip dengan dunia nyata, terutama di bidang akademik pendidikan. TOEFL divides question type by section. Kalau TOEFL kan ada reading, listening, speaking, dan writing. Kalau DET ini campur. Reading, listening, speaking, dan writing-nya nyampur. TOEFL is not adaptive, tidak seperti DET. Soalnya sudah dibikin jadi seperti itu, baru kita tinggal mengerjakan saja. Tapi kalau DET itu menyesuaikan. Kemudian yang DET ini, no long text to read, listen to, or write about. Jadi tidak ada teks yang panjang, teksnya cuma pendek-pendek, 1 atau 2 kalimat, atau cuma 1 paragraf atau beberapa paragraf. Duolingo blends all questions into a single exam. Jadi jenis soalnya itu nyampur antara reading, listening, speaking, dan writing, campur ya kalau Duolingo. Test takers may encounter a reading question following a writing question. Jadi pertanyaan reading, kemudian diikuti writing, kadang seperti itu. Duolingo is adaptive throughout the whole test. So questions stand in relationship to everything test takers have answered on the exam so far. Jadi pertanyaan-pertanyaan berikutnya menyesuaikan dengan jawaban yang sudah kita berikan. Jadi nanti kita akan coba supaya lebih jelas gambarannya. Oh ya, satu lagi. Untuk pelatihan
DET preparation course ini kalian akan lebih banyak belajar mandiri ya. Jadi di sini saya sifatnya bukan mengajari, tapi cuma saya menyediakan diri untuk berdiskusi. Jadi kalian belajar mandiri, kalau ada kesulitan atau ada pengen berdiskusi, nah itu kalian sampaikan di kelas terus kita diskusikan. Jadi seperti itu, bukan saya mengajari tapi saya membuka kesempatan untuk berdiskusi. Gitu ya. Kemudian ini jenis-jenis tes pertanyaannya ada listening to spoken words and selecting the real ones. Mendengarkan kata-kata dan memilih kata-kata yang nyata, yang benar-benar merupakan kata dalam bahasa Inggris. Itu yang kita pilih. Reviewing written ini juga hampir sama dengan yang pertama, cuma ini bentuknya bukan listening tapi dalam bentuk tulisan, dalam bentuk written, tertulis. Jadi ada beberapa kata, terus kita milih beberapa kata yang memang benar-benar termasuk kata dalam bahasa Inggris. Ada beberapa kata yang bukan kata dalam bahasa Inggris atau nggak ada artinya gitu. Itu tidak kita pilih. Kemudian completing missing letters, melengkapi huruf yang hilang, huruf dalam sebuah kata. Describing an image in writing or aloud, mendeskripsikan gambar melalui tulisan atau melalui speaking. Recording yourself saying a written sentence, merekam sebuah kalimat yang sudah tertulis. Jadi kita membaca terus kita rekam. Sebetulnya ini tes semacam pronunciation aja sih kalau yang ini. Kemudian verbally answering a spoken question. Kita juga kadang-kadang diminta untuk menjawab pertanyaan secara verbal, maksudnya secara speaking, secara oral. Kadang pertanyaannya tertulis terus kita jawab dengan suara. Kadang pertanyaannya dengan suara, kita jawab dengan suara juga. Terus responding in writing to a written question. Nah, pertanyaan tertulis kita jawab dengan secara tertulis juga. Terus typing out a statement that you hear. Kita mendengar suatu kalimat terus kita ketik. Ini yang tadi itu nanti kita akan lihat contohnya secara satu persatu kita bahas secara lebih mendetil. Nah ini bentuk-bentuknya seperti ini ya. Ini tapi bentar, ini terlalu kecil tulisannya. Saya ganti yang punya saya aja yang besar. Sebentar. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau enggak kita akan bahas jenis pertanyaan, types of question, satu persatu. Mulai yang pertama ini yang missing letters ya. Jadi ada satu teks dan ada beberapa kata yang dihilangkan. Kita coba sebentar ini ya. Your head and boots, Watson, quick. Your head and boots, Watson, quick. Not a moment, loose. Not a moment, apa ini kira-kira? T terus kosong terus loose. Tuh, Pak. Itu ya. Jadi isinya O. Letter yang missing letter, huruf yang hilangnya itu O. Itu loose. Terus he rush apa kira-kira? RUS terus ada 3 kotak yang kosong. Kira-kira apa ini? He itu into the room. Rush, Pak. Rush. RUS H E
S gitu ya. He rushes into titik room. Apa ini? H terus ada 2 kotak kosong. Into Pak. his room ya. H terus I terus S. Gitu. Jadi ini model apa jenis pertanyaan yang pertama, missing letter mengisi titik seperti ini. Oke, next. Yang berikutnya. Rekam diri Anda saat mengucapkan pertanyaan di bawah. Nah, ini ada kalimat yang tertulis, terus kita disuruh membaca dengan merekam. Jadi, kita ada waktu beberapa detik untuk mempersiapkan. Tidak harus langsung pencet yang rekam sekarang. Yang ini tidak harus langsung dipencet gini ya. Kita baca dulu dalam hati. Terus kalau kira-kira kita, tapi ya jangan lama-lama, cuma beberapa detik aja. Kalau kira-kira udah siap, terus kita pencet rekam sekarang, terus kita baca. The doctors do not know the cause of his illness. Nah, misalnya gitu. Oke, next jenis question yang lainnya. Describing the image. Tuliskan satu atau beberapa kalimat yang mendeskripsikan gambar. Jadi ini ada gambar, tapi gambarnya kecil ya. Memang kecil sih. Oh, ini tadi kelihatan. Ini dulu. Ini hampir sama kayak yang sebelumnya tadi. Cuma kalau tadi ada kalimat tertulis terus kita disuruh membaca. Kalau ini semacam dictation ya. Kita mendengarkan sebuah kalimat terus kita diminta untuk menuliskan. Nah, kalau sudah siap, kita klik yang gambar speaker ini, diklik. Kalau belum jelas bisa diulangi lagi, diklik lagi. Bisa 2 atau 3 kali. 3 kali maksimal ya. Bisa kita dengarkan sebanyak 3 kali, baru kita tuliskan apa yang kita dengar. Nah, ini baru yang berikutnya, describing the image, mendeskripsikan gambar ya. Ini gambar apa? Gambar pesawat yang hancur kayaknya sih. Nah, itu kita deskripsikan secara tertulis. Kemudian ini yang real English word. Kita disuruh menentukan sebuah kata itu benar kata bahasa Inggris atau bukan. Caranya dengan mengeklik gambar speaker itu. Kalau misalnya betul itu kata bahasa Inggris, kita klik tanda centang. Ini juga tidak cuma satu kali kita dengar, kita bisa mengulang-ulang. Tapi juga ada batasan waktunya sih. Kalau kita terlalu terpacu pada satu kata, mungkin kita akan kehabisan waktu. Jadi kalau sudah cukup jelas, langsung aja kita klik jawabannya. Yes atau no, maksudnya kalau yes kita centang, kalau no tidak kita centang. Gitu ya, ini ada 9 kata. Ini tidak semuanya benar, tapi tidak semua salah. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Nah, kita ngeklik yang benar saja. Oke, next. Pilih kata-kata bahasa Inggris yang benar dalam dasar ini. Nah, ini seperti tadi, cuma bentuknya tulisan. Kalau tadi bentuknya suara, sekarang bentuknya tulisan. Jadi ini ada beberapa kata yang benar-benar kata dalam bahasa Inggris, ada juga yang bukan kata dalam bahasa Inggris. Seperti ini sebetulnya mengetes kemampuan ini, vocabulary kita. Jadi semakin banyak vocab kita akan lebih mudah mengerjakan soal seperti ini. Kadang ada yang kata-katanya itu kata-kata yang gampang, yang sering banget kita temui, misalnya once. Ini kan ini jelas betul. Kemudian wait. Ini kan jelas betul. Ini juga ada waiting, answers, works. Tapi ada beberapa yang meragukan.
Ini sebetulnya kalau belajar vocab itu tidak bisa dalam waktu singkat ya. Belajarnya lama kalau vocab itu. Semakin banyak kita membaca akan semakin banyak vocab kita. Tapi kalau karena kita cuma ada waktu 2 minggu persiapan untuk Duolingo tes ini, jadi ya apa yang bisa kita lakukan ya dengan memperbanyak latihan. Jadi nanti kalian bisa latihan sendiri melalui Duolingo. Nanti kalian daftar pakai akun yang gratis ya. Tapi besok kalau tes beneran itu pakai akun yang berbayar. Tapi besok. Jadi nanti setiap kalian akan diberi kesempatan untuk membuat akun yang berbayar. Nanti kan sudah ada anggarannya itu dibayari kalian. Jadi meskipun berbayar tapi kalian tidak bayar. Sudah dibayari sama pihak universitas. Nah, sebelum kalian bikin akun yang berbayar, kalian bikin dulu akun yang gratis. Itu yang dipakai untuk latihan-latihan. Oke, next. Jawablah pertanyaan setidaknya dalam 50 kata. Ini ada pertanyaan tertulis, kemudian kita disuruh menjawabnya secara tertulis juga, minimal 50 kata. Kalau belum 50 nanti belum bisa kita kirim jawabannya. Jadi kita ketik, nah kita jawab aja, nggak usah hitung berapa kata. Dan di sini juga sudah ada penghitungnya sih. Kalau misalnya sudah 30 kata, berarti kurang paling tidak 20. Meskipun di sini ada tulisannya setidaknya 50 kata, tapi lebih banyak lebih bagus. Jadi tidak harus 50, cukup 50 tapi ya dibikin lebih banyak akan lebih bagus. Kalau sudah 50 kata baru bisa kita kirim jawabannya. Kalau belum 50 kata belum bisa. Dan ini ada waktu sekitar 5 menit untuk menuliskannya. Oke, next. Ucapkan jawaban Anda untuk pertanyaan di bawah. Nah, ini kalau ini jawabannya sekarang dalam bentuk speaking. Misalnya contohnya nih, talk about a gift that you give to someone recently. What was it? Who do you give it to? How did it make you feel? Jadi ada beberapa pertanyaan, berarti kita jawabannya panjang ini, kayak cerita gitu. Nah, ini juga ada waktunya. Nanti juga akan kita bahas strategi-strateginya. Ini di awal ini cuma untuk mengenal jenis-jenis pertanyaannya aja, jadi tidak usah terlalu detail. Oke, next. Selanjutnya ini reading. Reading ada beberapa jenis pertanyaan. Misalnya ini mengisi kata yang hilang. Jadi ini ada paragraf, tapi di dalamnya ada beberapa kata yang dihilangkan. Nah, kita disuruh mengisinya. Ini sudah ada pilihan jawabannya sih. Kita tinggal milih aja. Ada 5 kata, dan semua sudah ada pilihan jawabannya. Tinggal kita pilih aja. Oke, next. Ini juga reading juga. Klik dan seret teks untuk menyerot jawaban dari pertanyaan di bawah ini. Ya, jadi ada pertanyaan tentang sebuah paragraf. Jawabannya kita cari di paragraf tersebut. Kemudian kalau sudah ketemu kita highlight aja, kita blok. Lalu nanti sudah akan muncul di kotak jawaban ini. Kemudian pilih gagasan yang digunakan dalam paragraf ini. Ini seperti menemukan main ID dari sebuah paragraf. Tapi sudah ada pilihan jawabannya, ini kita tinggal pilih satu aja. Yang menurut kita merupakan main ID, gagasan utama dari paragraf di sampingnya. Nah, ini sudah kelihatan ya, sebentar.
Nah, ini tadi yang belum kita bahas. Pilih kalimat terbaik untuk mengisi bagian yang kosong dalam paragraf ini. Jadi, kalau tadi ada missing word, kata yang hilang, ini ada missing sentence, kalimat yang hilang. Jadi di paragraf yang tersedia di sini ada satu kalimat yang dihilangkan, kita disuruh mengisinya dengan pilihan jawaban yang sudah ada. Ya, tadi yang kelihatan sudah. Kembali ke yang tadi. Sudah. Pilih judul terbaik untuk paragraf ini. Kita disuruh memberikan judul dalam sebuah paragraf, sudah ada pilihan jawabannya juga. Tinggal kita klik aja. Berikutnya, yaitu tadi jenis-jenis untuk yang reading, listening, speaking, sama writing. Terus di bagian kedua ini adalah wawancara. Wawancara ada dua, yaitu secara tertulis dan secara lisan, spoken maupun written. Ini yang spoken dulu. Bersiaplah untuk berbicara tentang topik di bawah ini selama 1-3 menit. Kita akan speaking selama minimal 1 menit, maksimal 3 menit. Tapi sebelumnya ada beberapa detik, sekitar 20 detik untuk persiapan. Jadi kita baca dulu pertanyaannya, kemudian kita persiapan dulu selama beberapa detik, sekitar 20 detik, baru kita mulai speaking. Terus wawancara yang kedua dalam bentuk tertulis. Jadi untuk Duolingo Test ini ada dua bagian ya. Bagian yang pertama yang menjawab pertanyaan tadi, terus bagian yang kedua wawancara ini. Wawancara ada dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Ini yang tertulis. Jadi ada pertanyaan, terus kita akan diberi kesempatan menuliskan jawabannya selama 3-5 menit. Sebelum mulai juga kita gunakan waktu untuk persiapan dulu beberapa detik. Ya, sudah habis ini. Jenis-jenis types of question-nya sudah habis. Kembali ke yang tadi ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau yang sudah nyoba latihan tesnya mungkin sudah paham. Tapi kalau yang belum, ini tadi sedikit gambaran tentang tes yang akan kita hadapi. Kemudian untuk skor, setelah selesai kita menjalani tes yang latihan, nanti akan muncul skor kita. Kira-kira gini, kalau skornya ini kecil ya. Nanti ini materinya akan saya share di WA Group, materi ini, PPT-nya ini saya share di WA Group, nanti silahkan dipelajari lagi. Kalau seperti ini misal mungkin tulisannya terlalu kecil, nanti bisa kalian zoom sendiri. Sekarang apa yang perlu kita persiapkan? Ada 3 hal. Yang pertama, komitmen, fokus, praktis. Komitmen, kita harus memaksa diri kita untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan DET ini. Kemudian kita juga harus fokus mengikuti apa yang harus kita lakukan, baik latihan maupun hal-hal lain yang perlu kita persiapkan. Kemudian kita juga harus banyak melakukan praktis latihan. Beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk tes DET, tes yang beneran. Oke, kita baca aja. Test takers are required to take the test alone in a quiet environment on a laptop or desktop computer equipped with a front-facing camera, a microphone, and speakers. Jadi ini kalau tes beneran, kita harus berada di satu ruangan sendirian, tidak boleh bareng-bareng sama temannya atau ada anggota keluarga yang lalu lalang di situ, nggak boleh, harus di sebuah kamar dan sendirian.
kita tesnya menggunakan laptop atau desktop yang ada kamera, ada mikrofon, dan ada speaker. Kemudian an internet connection with at least 2 megabyte per second download speed and 1 megabyte per second upload speed. Ketentuannya harusnya seperti ini, idealnya seperti ini ya. Jadi paling tidak untuk kecepatannya 1 sampai 2 Mbps. Idealnya seperti itu. Kemudian the test takers are prompt to download and install desktop application after clicking start test. Ada nanti kalau kita mau tes beneran ada aplikasi yang perlu kita download, yaitu Duolingo English Test ini. Kemudian the test taker are not allowed to take any notes during the test. Tidak boleh membuat catatan. Jadi tesnya kita hanya pegang laptop aja, tidak boleh pegang pulpen atau sama kertas, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh bikin catatan, cuma mengerjakan saja. For test sessions that take place in a browser, the browser are locked down after onboarding, meaning that any navigation away from the browser invalidates the test session. Jadi selama tes kita nggak boleh buka-buka apa-apa ya, nggak boleh buka YouTube, nggak boleh buka Google. Jadi browsernya akan di-lock, dikunci. Kemudian before the test is administered, test takers complete an onboarding process. This process check that the computers, microphone, and speaker work. It is also at this time the test takers are asked to show identification of the test administration rules, which they must agree to follow before proceeding. Jadi sebelum tes dimulai akan dicek mic-nya, speakernya itu akan dicek. Terus kita juga diminta menunjukkan identity card, kartu identitas ya, bisa KTP, bisa SIM atau paspor. Kita tunjukkan ke kameranya, nanti akan dicek sama panitia. Dan ada beberapa pernyataan yang harus kita setujui. Selama persiapan atau selama DET preparation course ini nanti kita akan belajar drilling, paragraph writing, dictation, reading comprehension questions, fill in the blanks, composition, convo practice, repetition drill. Terus silabus kita ini silabusnya kemungkinan ada perubahan ya. Ini cuma 16 tatap muka sih, padahal kita kan ada 20. Tapi ya kira-kira ini yang akan kita lakukan. Jadi pertama hari ini kita 2 sesi ya. Sesi pertama introduction yang sekarang ini. Terus nanti sesi yang kedua kita akan belajar yang ini dulu, real words. Hari ini sesi 1 introduction, sesi 2 kita akan belajar real words, menentukan apakah sebuah kata benar-benar kata dalam bahasa Inggris. Nanti, tapi itu nanti sesi yang kedua nanti malam. Kemudian yang lain-lain juga. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Bentar, tempat saya hujan, saya tak nutup pintu dulu. Segala hujan. Sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, belum ada. Kalau belum ada, sekarang kita akan coba ini ya, coba melakukan praktis latihan tes ya. Jadi kalian bikin akun dulu, akun Duolingo. Kemudian nanti kalian coba melakukan itu tes latihan tesnya. Kemudian nanti kita bahas. Sementara